Halo teman-teman, tes pemanduan bakat olahraga adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan individu dalam suatu olahraga tertentu. Tes ini bertujuan untuk mengevaluasi faktor-faktor seperti kecepatan, kekuatan, keterampilan teknis, ketahanan fisik, dan kemampuan taktis dalam olahraga yang diuji. Kami melakukan tes pengukuran bakat ini di SD Negeri Candi 1 Semarang. Subjek penelitian kami adalah siswa dari SD Negeri Candi 1 Semarang. Cara kami melakukan tes pengukuran bakat tersebut adalah: yang pertama, mempersiapkan peralatan. Pastikan peralatan yang digunakan untuk tes siap dan memadai, seperti stopwatch, pengukur jarak, atau alat pengukur kekuatan. Yang kedua, lakukan pemanasan. Subjek tes harus melakukan pemanasan yang cukup sebelum tes dimulai untuk menghindari cedera. Yang ketiga, lakukan tes. Tes dilakukan dengan mengikuti instruksi dan standar yang telah ditentukan. Yang keempat, catat hasil tes. Hasil tes dicatat dan dievaluasi untuk mengidentifikasi potensi dan bakat subjek dalam bidang yang diuji. Tujuan melakukan tes pengukuran bakat olahraga adalah untuk mengidentifikasi bakat alami individu dalam bidang olahraga tertentu, sehingga mengevaluasi kemampuan mereka dalam hal kecepatan, kekuatan, ketangkasan, ketahanan fisik, dan kemampuan taktis dalam olahraga yang diuji. Isi dari tes pengukuran bakat yang kami lakukan adalah tinggi badan, tinggi duduk, berat badan, panjang tangan, lempar bola tenis, lempar bola basket, loncat tegak, lari bolak-balik, dan sprint 40 meter. Pertama-tama, kami melakukan pengukuran tinggi badan yang bertujuan untuk mengetahui tinggi badan siswa. Tes ini bisa dilakukan dengan menggunakan meteran. Berikut adalah dokumentasi kami melakukan pengukuran tinggi badan. Lalu kami melakukan pengukuran berat badan yang menggunakan alat bantu timbangan. Berikut adalah dokumentasi kami melakukan pengukuran berat badan. Selanjutnya kami melakukan pengukuran panjang lengan. Tes ini berguna untuk mengetahui panjang lengan subjek dengan menggunakan alat bantu meteran. Caranya mengukur dari ujung jari tengah sampai ujung bahu. Berikut adalah dokumentasi kami melakukan pengukuran panjang lengan. Selanjutnya kami melakukan pengukuran tinggi duduk. Caranya adalah mengukur dari pinggul sampai pada ujung kepala subjek. Alat yang digunakan adalah meteran. Berikut adalah dokumentasinya. Lalu kami melakukan lempar bola tenis. Tes ini adalah salah satu tes yang bertujuan untuk menunjukkan tingkat kemampuan koordinasi dan ketepatan anak dalam melempar bola pada sasaran. Caranya adalah melempar bola tenis tepat pada sasaran dan menangkap kembali. Alat yang dibutuhkan adalah bola tenis dan lakban sebagai target. Berikut hasilnya. 9 adalah nilai tertinggi yang didapat oleh kelas ini, dan rata-rata kelas ini adalah kurang pelemparan bola tenis. Lalu kami melakukan tes melempar bola basket. Tes kemampuan melempar bola basket merupakan jenis tes yang sangat penting untuk dikuasai, karena tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan lengan dengan melemparkan bola basket sejauh mungkin. Alat yang digunakan adalah bola basket dan meteran. Berikut adalah hasilnya. Paling tinggi adalah 10 meter dan rata-rata kelas ini adalah kurang dalam pelemparan bola basket.
Lalu kami melakukan tes loncat tegak. Kemampuan lompat tegak merupakan tes untuk menunjukkan tingkat kekuatan otot tungkai seorang anak. Alat yang dibutuhkan adalah kapur. Berikut adalah hasilnya. Hasil yang paling tinggi adalah 18 cm dan rata-rata kelas ini adalah cukup baik dalam pengukuran loncat tegak. Selanjutnya, kami melakukan tes kelincahan. Kelincahan lari dilakukan untuk menunjukkan tingkat kelincahan seorang anak. Dalam hal ini, siswa melakukan tes Illinois, yaitu lari dengan rintangan yang disusun dengan kon. Alat yang digunakan adalah kon dan stopwatch. Berikut adalah hasilnya. Siswa tercepat memiliki nilai 19 detik dan rata-rata kelas ini adalah cukup baik dalam melakukan tes kelincahan. Yang terakhir, kami melakukan sprint 40 meter. Tes lari cepat 40 meter merupakan tes yang mengetahui tingkat kecepatan, daya ledak, dan akselerasi sampel dalam melakukan gerakan. Alat yang dibutuhkan adalah kon, meteran, dan stopwatch. Berikut adalah hasilnya. Siswa tercepat memiliki nilai 17 detik dan rata-rata kelas ini adalah cukup baik dalam melakukan tes sprint kecepatan. Kesimpulan dari video ini adalah para siswa kelas 5 pada SD Negeri Candi 1 Semarang sudah melakukan tes dengan sangat baik dan mereka cukup mendapat rata-rata yang cukup dalam olahraga. Penting untuk dicatat bahwa tes pengukuran bakat olahraga bukanlah satu-satunya faktor yang digunakan untuk mengevaluasi potensi dan bakat atlet. Faktor seperti motivasi, kepercayaan diri, dan dedikasi juga memainkan peran penting dalam keberhasilan seseorang dalam bidang olahraga.